Sesuai judul video ini, ya, saya mengakui kalau saya adalah orang yang membuat video IPA IPS tersebut. Video tentang orang anak IPA yang kayaknya spesial banget, terus anak IPS yang kayaknya bodoh banget. Ya, saya membuat video itu. Padahal sekarang yang lagi dibutuhkan oleh waktu itu, ya, saya berpikir waktu itu karena nasionalisme saya ketinggian. Saya akui waktu itu nasionalisme saya ketinggian. Saya membuat video tersebut, menyampaikan aspirasi saya, dan juga di mana entrepreneurship Indonesia itu kurang banget waktu itu. Jadi saya tanya sekarang, ya, saya tanya, apa hubungannya video IPA IPS yang saya buat dengan tuduhan fitnah kalian kalau saya mensabotase Pilpres 2014? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Pak Hatta ngomong di media, ya, dengan Pak Hatta ngomong di media kalau dia akan mengambil alih Freeport dan membuat orang-orang ini, sekelompok orang ini, termasuk juga bosnya Pak Prabowo, masuk dalam daftar orang anti Amerika. Misal aku buat video tentang misal aku beneran buat video tentang ayo kita berdikari, kita anti Amerika, kita anti Cina gitu misalkan, ya, kita ambil alih Freeport gitu. Misal aku buat video seperti itu. Kalaupun Pak Hatta dan Pak Prabowo menang juga, ya, kalaupun Pak Hatta nggak pernah ngomong untuk di media, dia ngomong seperti ini, kalau nggak salah dia ngomongnya seperti ini, itu Freeport ada di tanah Indonesia, pokoknya begitulah dia ngomongnya. Itu Freeport hasilnya kemana semua, kok nggak dinikmatin oleh rakyat Indonesia, kan bilangnya. Pokoknya intinya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat sendirilah di videonya, di rekaman TV nasional itu pasti ada, masih ada, ya. Itu di YouTube mungkin juga masih ada. Kalau misalkan pun, ya, Pak Hatta tidak pernah ngomong seperti itu, dan misalkan pun, ya, Pak Prabowo dan Hatta menang, apakah saya ditumbalkan? Masih mungkin dan masih bisa jadi, karena saya udah masuk daftar tumbal itu sejak 2010. Jadi nggak kaget aja saya. Hanya saja kebetulan ini mereka memang ada kesempatan untuk mentumbalkan saya dan membersihkan diri mereka dari semua pikiran orang kalau dia ini adalah sumber masalahnya, padahal memang sekelompok orang ini sumber masalahnya. Balik lagi pembahasannya, yang kadang membuat saya gak habis pikir, gak masuk akalnya. Di awalnya waktu itu saya akan membuat kata-kata di awal, di waktu itu, apa hubungannya video IPA IPS yang saya buat dengan saya disalahkan atas semua ini, atas kegagalan tim sukses ini. Ternyata sekelompok orang ini memang memiliki kemampuan yang bisa dibilang kemampuannya cukup khusus, tapi masih bisa dipelajari. Kalau dia bisa mengendalikan pikiran orang lain, dia bisa main controlling.
entah itu dia pakai hipno, entah mereka itu pakai apapun, mereka bisa dibilang terlalu berbahaya. Buktinya apa? Buktinya itu udah ini 6 tahun ini kurang bukti apa lagi. Yang paling jelas bapak saya dibuat percaya kalau saya ini komunis dari Rusia, malah ibu saya percaya saya komunis dari Rusia, padahal konyol banget gitu ya. Pak Hatta bisa dibuat ngomong kayak gitu di depan TV, di depan, maksud saya disiarkan di TV ya, untuk nyari ribut sama Amerika. Dan Pak Prabowo juga mengkonfirmasi, meridoi apa bahasanya ya, mendukung, mensupport seluruh tindakan orang-orang ini, sekelompok orang ini, untuk mentumbalkan saya. Jadinya kan semakin jelas. Dan itu jadinya semakin jelas. Wow. Saya waktu itu pernah memberikan ide lah, lebih tepatnya, karena mereka juga waktu itu orang Amerika itu juga udah mulai ada trust sama saya. Gimana kalau sekelompok orang ini ditempel sama orang kalian yang tidak tahu inti masalahnya waktu itu. Kenapa? Kalau dia tidak tahu inti masalahnya, kita bisa tahu apakah benar-benar sekelompok orang ini kita bisa nguak ini sekelompok orang ini itu seperti apa. Kita tahu masalahnya tuh mereka ini apa sebenarnya. Dan ternyata benar. Memang mereka bermasalah dan menghasilkan masalah. Luar biasa. Bayangkan coba ya, semua buzzer dia lepas ya, mau buzzer Intel, mau buzzer Islam, mau buzzer Kristen, mau buzzer buzzer Bali, mau buzzer gereja, mau buzzer apa segala macam ya, itu disebar gitu ya. Kalau buzzer Islam nyebarnya, kalau nggak saya itu Dajjal, ya saya itu Zionis. Di buzzer orang-orang yang di pertahanan ya, terutama di Kementerian Pertahanan itu disebarnya isunya kalau saya ini adalah komunis. Dia sebar semuanya. Padahal kalian nggak tahu ya, semuanya saya akan ngomong ini ke semua orang ya. Kalian nggak tahu kalau sebenarnya inti masalahnya itu adalah ya, mereka membuat Pak Hatta Rajasa secara terstruktur untuk mengambil alih Freeport. Ngomong lebih tepat sih, ngomong untuk mengambil alih Freeport dan anti Amerika. Mereka secara terstruktur. Wow. Maksud saya itu bukan kejadian seperti instan gitu aja kayak kecelakaan ya. Enggak, itu bukan kejadian instan kecelakaan. Enggak. Itu siapa yang manggil wartawannya, siapa yang bayar wartawannya, siapa yang ngasih skrip. Pak, nanti Anda ngomong seperti ini ya Pak. Terus lagi disorot kan. Set. Dia kalau nggak salah saya ingatnya 6 tahun yang lalu Pak Hatta ngomong kalau ini Freeport ini hasilnya banyak banget. Intinya ya. Terus kemana semua hasilnya? Kenapa rakyat Indonesia tidak menikmatinya, kan begitu? Intinya begitu. Terus dengan kesimpulan seperti itu berarti mau diambil alih dong, benar gak? Jadilah mulai begitu. Makin runyam,
sekelompok orang ini mengakui ya bukannya mengakui, ya Pak, saya yang udah main controlling semua orang ini. Nggak, mereka malah meluruskan ya, mencoba untuk menipu semua orangnya lagi gitu loh. Mereka malah mencoba untuk menipu semua orang lagi dengan mentumbalkan saya, manusia yang paling salah untuk kalian tumbalkan. Dan hal-hal yang paling buruknya adalah saya juga menyayangkan ini adalah Anda Pak Prabowo. Anda meng-ACC, Anda mendukung, Anda meridhoi, Anda mengasih izin ya kepada para anak buah Anda yang sebenarnya mereka adalah sekelompok orang itu yang sumber masalahnya ini, untuk mentumbalkan saya. Jadi bagi kalian yang tidak tahu ya, sekarang kalian baru tahu asal mulanya itu dari mana. Asal mula semua fitnah itu dari apaan? Berantakannya kayak gimana? Awalnya saya juga mikir ini nggak masuk akal, tapi setelah ditelusuri, setelah kita cari tahu, setelah kita penyidikan, setelah saya jadi umpan dari sini, saya jadi umpan dari sana, ada yang mau tumbalin saya, akhirnya jadi clear jelas gitu aja. Nggak terlalu rumit, nggak terlalu ribet ternyata. Tapi semua orang bisa di mind controlling oleh mereka. Pikiran semua orang bisa dikontrol oleh mereka. Beberapa ada yang punya kemampuan itu ya, hanya dengan menatap aja orang jadi patuh begitu aja. Saya akui Anda memang memilih orang-orang yang luar biasa, Pak Prabowo dan Pak Hatta di waktu itu. Hanya dengan menatap semua orang jadi keling. Oh iya ya, ayo kita tumbalin ini nih, Herdi. Wow. Terus misalkan ya, gua ngikutin hipno lu, gua ngikutin perintah sugesti perintah hipno lu pas di kamar gua lagi tidur gitu kan, terus lu tiba-tiba masuk, terus gua dihipno kalau gua nanti harus pergi keluar malam-malam pas malam ulang tahun gua untuk bunuh diri lagi. Terus gua ikut lu supaya bunuh dirinya itu meledak di kedutaan besar Amerika Serikat. Misalkan begitu ya, misalkan pun begitu, itu semakin membuat lu ya berarti itu semakin membuat lu semakin salah gitu loh. Gak membuat lu semakin benar, itu membuat lu semakin salah. Berarti lu benar-benar bukan masalah soal ngebom ininya ya, tapi karena lu nggak ngakuin kesalahan lu semua ya, sekelompok orang ini nggak mau ngakuin kesalahannya dan terus membela dirinya, makanya jadi semakin jelas gitu loh. Terus ditambah lagi masih banyak ini, masih jauh banget ini ngebahasnya. Belum lagi ini masih muter-muter di Pilpres 2014 gitu loh.
Dan setelah beberapa minggu setelahnya ya, belum lagi ini sekelompok orang ini ngebuat, mereka ini anti World Bank ya, katanya World Bank itu adalah sekumpulan Zionis. Wah, banyak deh. Terus mereka juga anti Cina, itu nanti saya ceritain pelan-pelan juga. Terus seolah saya ini adalah teroris Saudi gitu kan. Terus habis itu nanti saya ngebom kedutaan besar Amerika Serikat gitu. Waduh. Jadi makin salah gitu loh. Makin salah. Mereka jelas makin salah gitu.